Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Kita berjumpa lagi pada mata kuliah pemrograman Piranti Bergerak untuk sesi yang ke-6, yakni aplikasi sederhana Just Java. Masih bersama saya Diana Yuningsih. Dalam mata kuliah kita kali ini, kita akan membuat aplikasi sederhana ya. Yang pertama adalah akan kita create new project dengan nama aplikasinya adalah Just Java. Ada yang berbeda di sini ya, untuk minimum SDK levelnya bisa disesuaikan dengan emulator atau handphone yang teman-teman gunakan. Nah, untuk saya minimum SDK level yang akan saya gunakan adalah API 20. Oke, langsung saja kita create new project di Android Studio. Kita klik Start New Android Studio Project. Kemudian yang kita pilih adalah Empty Activity. Kemudian Next. Nah, di sini ya, name dari application-nya adalah Just Java. Kemudian, nah di sini language yang akan kita gunakan adalah Java dan minimum SDK yang nantinya saya gunakan adalah dengan API 20. Jadi KitKat. Nah, setelah itu kita klik Finish. Kita akan masuk pada project Just Java. Nah, jangan lupa ya teman-teman, pada saat kita create new project akan ada dua file yang akan ditampilkan. Yang pertama adalah activity main.xml, kemudian yang kedua adalah main.activity.java-nya. Mungkin agak berbeda dengan tampilan dari video sebelumnya ya, karena saat ini saya menggunakan Android Studio versi 4.2, sehingga untuk code dan desainnya akan berada di sebelah kanan, agak di tengah di sini ya. Jadi ini adalah code untuk XML-nya, kemudian di sini adalah untuk desainnya. Nah, yang di sebelah kanan ini yang biasanya kita lihat previewnya akan menjadi layout validation-nya. Sebenarnya hampir sama dengan preview seperti yang di Android sebelumnya ya. Oke, saya lanjut ke code lagi. Nah, untuk Android Studio versi 4.2 ini, untuk parent-nya biasanya akan disediakan menggunakan constraint layout. Jadi kita bisa mengubahnya menjadi seperti yang sudah kita pelajari ya, apakah linear layout ataukah relative layout. Nah, kita kembali lagi ya. Aplikasi yang akan kita buat kali ini adalah tentang kalau di sini pembelian kopi gitu ya. Nah, ada beberapa tahapan sebelum kita mencapai pada layout yang terakhir. Nah, yang pertama kita sudah buat ini ya, Just Java. Kemudian kita akan meletakkan 3 buah view. Ada quantity, ada angka 2, kemudian ada tombol order. Nah, selanjutnya untuk tahapan yang kedua, kita akan menambahkan beberapa text view di sana. Yakni ada price dan ada tanda harga ya di sini $10. Kemudian untuk langkah yang ketiga, kita akan menambahkan 2 buah button lagi, yakni ada button plus dan ada button min. Nah, selanjutnya untuk tahapan yang keempat, tadi sebenarnya kita sudah punya 2 buah button ya, ada plus min, dia letaknya adalah vertikal. Nah, untuk lebih baiknya kita akan memutar gitu ya. Kita akan putar dari vertikal menjadi horizontal. Kemudian untuk yang kelima atau tahapan yang terakhir, setelah kita menetapkan jumlah kuantitinya, kemudian diberikan tanda, kemudian diberikan button plus minnya, selanjutnya adalah menampilkan total bayarnya dan terima kasih. Kemudian di sini di bawah ini juga akan ada order gitu ya. Oke, kita mulai dulu dari langkah yang pertama ya. Nah, planningnya adalah how to build this layout gitu ya. Ini adalah langkah yang pertama tadi. Oke, step yang pertama, select views. Jadi ada berapa sih view yang akan kita tampilkan di sini ya. Kemudian untuk step yang kedua, position view. Which view group will be root view? Nah, kita nanti akan menggunakan view group yang mana yang akan menjadi rootnya atau menjadi parent-nya ya. Kalau kita biasanya menyebutnya.
Kemudian yang ketiga adalah style view. Anything we need to do here. Apa saja yang kita butuhkan, yang akan kita letakkan di sana. Oke, kita jawab ya. Nah, untuk yang pertama, kita akan meletakkan 2 buah text view di sini dan 1 buah button. Kemudian untuk step yang kedua, position dari view-nya. Nah, kita akan menggunakan linear layout sebagai parent dari view group untuk ketiga child-nya. Kemudian akan kita set linear layout-nya dengan menggunakan orientation-nya adalah vertikal. Kenapa vertikal? Karena di sini akan diletakkan seperti almari gitu ya, bersusun dari atas ke bawah. Kemudian untuk yang ketiga, yakni ada quantity header should be in all caps. Jadi untuk text view yang pertama, kata-katanya gitu ya, akan dicetak dengan huruf kapital. Kemudian add spacing between views. Jadi di antara view-view tersebut akan kita berikan spacingnya ya. Nah, spacing kemarin kita bisa menggunakan layout margin atau menggunakan padding. Yang terakhir, quantity value should be in black font color. Jadi di sini yang membedakan bahwa di sini ada 2 text view, yakni yang pertama adalah dari stylenya dia all caps, kemudian yang kedua adalah menggunakan black font color. Jadi sudah pasti di sini adalah 2 buah text view yang berbeda gitu ya. Oke, build this layout. Yang pertama, modify activity dustbin.xml to build this layout. Kita sudah kembali ke Android Studio. Kita ubah dulu untuk root-nya atau parent-nya menjadi linear layout. Oke ya, karena linear layout kita tadi juga sudah menyebutkan bahwa untuk orientasinya kita akan menggunakan orientation-nya adalah vertikal. Android orientation adalah vertikal. Kenapa sih kita harus meletakkan dulu Android orientation-nya adalah vertikal gitu ya? Karena jika kita tidak memberikan atribut Android orientation vertikal, maka secara default orientation-nya adalah secara horizontal. Maka hati-hati pada saat kita menggunakan parent linear layout dengan orientasinya. Jadi orientasi vertikal atau horizontal yang kita butuhkan. Selanjutnya kita akan meletakkan 2 buah text view tadi ya. Untuk text view yang pertama, nah Android text-nya untuk yang pertama adalah quantity, save basic tag-nya. Di video sebelumnya kita juga sudah pernah membuat text view-nya menjadi all caps ya. Kalau teman-teman bisa cek di sini bahwa quantity di sini masih tercetak hurufnya adalah non kapital. Kita akan membuatnya menjadi kapital menggunakan atribut Android text all caps di sini ya. Nah, text all caps-nya dia tipenya adalah boolean, jadi kita harus memberikan nilai true atau false. Nah, karena kita ingin menjadi semuanya adalah kapital, maka kita buat menjadi true. Nah, di sini sudah berubah menjadi quantity tercetak adalah kapital. Kemudian yang kedua, untuk text view yang selanjutnya, text view, kita gunakan wrap content juga. Ini wrap content juga. Nah, Android text tadi ada angka 0 di sini ya. Nah, sebagai pembeda antara text view yang pertama dengan text view yang kedua adalah teksnya berwarna hitam. Android text color. Nah, di sini kita membuatnya menjadi hitam. Add Android color-nya adalah black. Oke, di sini ya terlihat perbedaan
antara text view yang pertama dan text view yang kedua. Jangan lupa self closing tag-nya. Yang ketiga adalah button. Button di sini kita gunakan wrap content juga. Android text kita tuliskan adalah order. Kemudian jangan lupa self closing tag. Oke ya, teman-teman bisa cek di sini bahwa pada saat kita menuliskan kata order di sini, pada previewnya dia akan tertuliskan all caps ya, atau semuanya tercetak dengan huruf kapital. Jadi perbedaannya di situ, kalau kita menggunakan button, maka secara otomatis dia akan berubah menjadi huruf kapital. Nah, langkah selanjutnya setelah kita melakukan modifikasi pada file activity-main.xml, yang kedua adalah assign the second text view that shows 0 gitu ya. Jadi kita menempatkan angka 0 pada text view yang kedua. Selanjutnya, view ID name of add plus ID / quantity text view. Jadi kita akan memberikan ID name pada text view yang kedua dengan nama yakni quantity text view. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah run the app on your device gitu ya. Sebagai informasi bahwa saya akan melakukan running menggunakan emulator. Nah, yang terakhir adalah what happens when you click on the button. Jadi kita nanti akan bereksperimen gitu ya. Apa sih yang akan terjadi pada saat kita klik tombol button. Oke, jangan lupa juga di antara ketiga view ini kita akan memberikan spacing sebesar 16 dp gitu ya. Kita lanjutkan dengan memberikan spacing. Nah, spacing kita bisa menggunakan layout margin atau menggunakan padding. Oke, saya contohkan untuk yang pertama text view karena kita akan memberikan spacing pada ketiganya. Nah, untuk yang pertama saya akan memberikan layout margin pada text view. Android layout marginnya adalah sebesar 16 dp. Oke ya, jadi akan terlihat seperti ini. Kemudian untuk tombol atau button kita juga memberikan layout margin juga. Sebesar 16 dp. Oke, untuk text view yang kedua, bagaimana caranya agar dia lebih menjorok ke kanan? Nah, kita bisa memberikan layout margin tapi untuk yang left. Android layout margin left sebesar 16 dp juga. Jadi dia sudah rata di sebelah kiri dengan marginnya adalah 16 dp. Nah, selanjutnya kita tahu bahwa pada saat kita membuat project baru, kita akan mempunyai dua buah file yang sudah tercreate secara otomatis, yakni activity-main.xml dan main-activity.java. Nah, sebenarnya teman-teman sudah tidak asing lagi dengan file.java ya, karena pada mata kuliah sebelumnya di PPO kita sudah mempelajari tentang bahasa pemrograman Java. Jadi nantinya kita akan bermain-main dengan file main-activity.java. Nah, mungkin untuk file lain yang teman-teman sudah tidak asing lagi juga, yakni tadi ya seperti activity-main.xml, kemudian photo.png dan sunset.jpeg. Nah, mungkin teman-teman harus ingat bahwa pada video-video sebelumnya, jika kita ingin menempatkan gambar, biasanya yang akan kita gunakan adalah file dengan ekstensi .jpg gitu ya. Hampir lupa untuk text view yang kedua, kita tadi harus memberikan ID name-nya. Jadi di sini Android ID kita berikan add plus ID-nya di sini adalah quantity underscore text view.
Kenapa sih kita harus memberikan ID di sini gitu ya? Karena nantinya untuk text view yang kedua atau quantity text view ini akan kita lakukan operasi aritmatika pada saat kita klik tombol order. Kita lanjutkan untuk button klik. Yang pertama, modify activity-main.xml to add this button XML attribute. Jadi kita akan menambahkan atribut Android onClick sama dengan submit order. Kemudian yang kedua, replace entire main activity.java file with the file provided in the link in instructor notes. Jadi di sini kita akan melakukan perubahan pada file main activity.java. Kemudian yang ketiga, run app on device. What happens when you click on the button? Sebelum kita menambahkan sintaks yang lain, jangan lupa teman-teman coba dulu untuk run app-nya apakah sudah berjalan sesuai dengan yang kita inginkan atau belum gitu ya. Nah, di sini sudah terlihat bahwa untuk aplikasi sudah kita running di emulator, sudah sesuai juga untuk tampilannya. Selanjutnya kita tambahkan untuk atribut onClick Android onClick, namanya adalah submit order. Nah, pada saat kita menambahkan atribut onClick ini, kita akan memberi nama dengan aturannya adalah lower camel case. Jadi submit order ini nanti akan menjadi sebuah nama method pada main activity.java. Nah, teman-teman pastinya sudah tidak asing lagi dengan source code yang seperti ini ya. Jadi kita punya sebuah kelas yang namanya adalah main activity, kemudian extend di sini berarti kelas main activity ini adalah turunan dari kelas app compact activity, di mana dia akan mengoverride satu buah metode yakni protected void on create. Nah, berarti dia sebuah interface di mana pada interface app compact activity ini mempunyai satu buah metode yakni protected void on create. Oke, kita lanjutkan dengan menambahkan metode submit order. Nah, hati-hati dengan tanda kurung kurawal di sini. Di sini adalah tanda kurung kurawal buka untuk public class, kemudian tanda kurung tutupnya ada di sini. Kemudian untuk metode yang pertama, protected void on create bundle save instance state-nya juga akan ada tanda kurung kurawal buka dan ditutup dengan tanda kurung kurawal tutup di sini. Pada saat kita ingin menambahkan sebuah metode baru, maka kita harus meletakkannya di bawah metode yang pertama ini ya. Nah, biasakan untuk teman-teman pada saat membuat sebuah metode, karena ini adalah berorientasi objek pastinya ya, berarti dia akan memiliki sejumlah atau banyak metode-metode gitu ya. Nah, untuk mempermudahnya, alangkah baiknya kalau kita memberikan sebuah komentar gitu ya, sebelum kita menuliskan metode apa yang kita butuhkan. Nah, cara memberikan komentar di sini dengan tanda garis miring, kemudian kita beri tanda bintang 2, kemudian teman-teman enter aja. Nah, kita akan disediakan satu buah blok untuk memberikan komentar. Oke, untuk komentar yang pertama, metode ini dipanggil ketika metode ini dipanggil ketika tombol order ditekan. Oke, cara membuat metode di sini sebenarnya hampir sama ya. Kita gunakan public void. Hati-hati penamaan metodenya. Jadi metode di sini harus sama persis dengan yang ada di activity main.xml-nya. Jadi di sini submit order berarti kita juga harus menggunakan namanya adalah submit order. Kemudian dia berupa metode dengan nilai balik
yakni view karena nanti akan ditampilkan pada layar handphone. View. Kemudian view. Nah, jangan lupa tanda kurung kurawal buka, kita enter. Nah, di sini berarti kita sudah membuat satu buah metode dengan nama adalah submit order. Nah, apa yang dapat dilakukan oleh metode submit order? Nah, kita akan buat satu buah metode lagi. Tanda garis miring, kemudian tanda 2 bintang. Kita enter lagi. Nah, metode ini nanti digunakan untuk menampilkan jumlah atau nilai gitu ya pada text view yang kedua atau quantity text view tadi ya di layar handphonenya. Metode ini akan menampilkan jumlah atau nilai di text view kedua di layar HP gitu ya. Kita enter lagi private void. Nah, kita beri nama metodenya adalah display. Nah, metode display ini juga merupakan metode dengan nilai balik. Nah, nilai baliknya apa? Tipe datanya adalah int atau integer. Misalnya kita beri nama variabelnya adalah number. Oke, kemudian tanda kurung kurawal buka, enter. Oke, kita siap menuliskan di metode yang ini ya, metode display. Nah, kali ini teman-teman akan belajar untuk membiasakan menulis beberapa sintaks ya. Di sini ada text view, quantity text view, dan sebagainya. Meskipun teman-teman tidak mengetahui apa sih fungsi dari masing-masing sintaks ini, enggak masalah ya, nanti akan kita bahas selanjutnya. Jadi kali ini teman-teman hanya bertugas untuk menuliskannya saja ya. Jadi setelah kita mempunyai dua buah metode, yakni metode display dan metode submit order, maka fungsi dari metode display ini adalah untuk menampilkan serangkaian angka ya, karena di sini yang dibutuhkan nilai baliknya adalah tipe data integer. Jadi display di sini adalah memanggil dari metode display yang sudah kita tuliskan di bawahnya, kemudian angka yang kita inginkan. Kemudian kita running dulu, lalu kita akan lihat apa yang akan terjadi pada saat kita melakukan klik pada tombol order. Oke, ini adalah tampilannya, ada quantity, kemudian ada angka 0 dan order ya. Nah, sekarang kita coba kalau kita klik tombol ordernya. Oke, maka untuk text view yang tadi kita berikan ID adalah quantity text view akan berubah menjadi 1. Jadi sesuai dengan di sini ada display number 1. Nah, bagaimana jika kita mengubah angka di sini gitu ya? Apakah pada saat kita klik tombol ordernya akan berubah juga? Oke, kita coba ubah misalnya menjadi 16. Kemudian kita running kembali. Oke ya, setelah tadi kita menuliskan angka 1, apakah akan berubah menjadi 16 seperti yang kita inginkan? Kita klik tombol order. Oke ya, jadi berubah menjadi angka 16. Sebenarnya kita tidak hanya bisa menuliskan angka di sini, tetapi kita juga bisa menuliskan operasi aritmatika. Nah, contohnya kita akan membeli kopi sebanyak 2. Nah, diberikan kepada 2 orang misalnya ya. Berarti dikali 2. Nah, seharusnya pada saat kita jalankan akan berubah menjadi 4 gitu ya. Oke, kita cek dulu. Oke, kita coba di sini apakah pada saat kita klik order akan dilakukan operasi aritmatika ya. Oke ya, jadi di sini akan berubah menjadi 4. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa jadi pada saat kita ingin menampilkan sesuatu di sini,
kita tidak hanya bisa menuliskan berapa angkanya, tetapi juga dapat melakukan operasi aritmatika. Nah, selanjutnya teman-teman dapat melakukan eksperimen dengan mengganti angka yang akan ditampilkan. Jadi di sini ya, experiment with the line of code in main_activity.java that says display 1. Jadi yang ada di dalam tanda kurung inilah yang akan kita ubah nanti angkanya. Try changing the number inside the parenthesis ya. Kita lanjutkan lagi. Nah, Android will do the math for you. Jadi seperti yang tadi kita sudah coba juga, kita juga dapat melakukan operasi aritmatika ya pada Android. Nah, apa saja sih operasi yang dapat dilakukan oleh Android gitu ya? Teman-teman sudah pasti tahu dia bisa melakukan penambahan, pengurangan, kemudian perkalian, bahkan juga pembagian. Nah, teman-teman dapat melakukan eksperimen dengan operasi aritmatika yang lainnya. Nah, misalnya nih, kita ingin menampilkan operasi aritmatika seperti di bawah ini ya. Display, kemudian dalam tanda kurung, 18 dikalikan 3 ditambah 4, kemudian dibagi, dalam kurung lagi 2 plus 2 min 1. Nah, kira-kira hasilnya berapa ya? Perlu teman-teman ketahui bahwa pada operasi aritmatika, yang akan dilakukan pertama kali adalah yang berada di dalam tanda kurung gitu ya. Nah, berarti kira-kira angka 2 ditambah 2 ini nanti akan dilakukan perhitungan lebih dahulu. Baru akan dilakukan perhitungan sesuai dengan derajatnya. Jadi teman-teman bisa coba ya kira-kira berapa sih hasil dari operasi aritmatika ini. Nah, selanjutnya yang dapat teman-teman coba juga, display number of coffees needed if there are 77 Android developers who drink 2 cups each and one person walks in late and needs a cup too. Jadi ada 77 developer Android yang masing-masing mereka meminum 2 cup, kemudian ada satu orang lagi yang terlambat gitu ya, tapi juga pengen mendapatkan kopi itu. Oke, kalau kita buat menjadi ekspresinya, akan menjadi seperti ini ya, display 77 dikalikan 2, kemudian ditambahkan dengan 1. Jadi, teman-teman dapat melakukan uji coba pada dua ekspresi matematika seperti yang telah ditayangkan ini tadi ya. Nah, selanjutnya adalah add text view for price. Jadi tadi kita sudah melakukan perhitungan matematika untuk jumlah dari kopinya. Nah, pada saat kita membeli kopi, pastinya kita harus membayar harganya ya. Jadi, untuk yang pertama adalah add to text view to layout, assign view ID. Jadi kita tambahkan 2 buah text view ya, yang awalnya hanya ada quantity, kemudian quantity text view, kemudian ada tombol order. Nah, sekarang kita tambahkan lagi untuk price dan tanda dolar, kemudian angka 0. Nah, tanda dolar ini nantinya akan menunjukkan berapa sih harga yang harus kita bayarkan. Nah, hati-hati untuk text view yang keempat ya, saya bilangnya di sini, kita akan memberikan ID juga, yakni price text view. Kenapa? Karena kita akan melakukan perhitungan gitu ya. Jadi berapa sih jumlah kopi yang kita beli tadi dikalikan dengan harga per cupnya. Nah, selain itu di setiap view tersebut akan diberikan margin ya sebesar 16 div. Oke, kita kembali lagi ke activity main.xml-nya. Kita tambahkan 2 buah text view lagi. Oke, kita bisa kopas aja dari yang text view 2 di atas. Akan kita letakkan di atas button. Oke, di sini sudah muncul quantity 0, quantity 0. Untuk yang quantity kedua akan kita ubah menjadi price. Kemudian untuk text view yang keempat akan kita ubah menjadi, di sini kita tambahkan tanda dolar. Kemudian untuk ID-nya akan kita ubah menjadi price text view ya. Jadi sudah berbeda. Nah, di sini ada 5 buah
view ya, quantity 0, price, tanda dolar 0, dan order. Nah, selanjutnya adalah kita akan menampilkan display price. Jadi kita akan buat satu buah metode lagi yang nantinya akan menampilkan jumlah yang harus kita bayar yang akan ditampilkan di layar handphonenya. Nah, di sini saya sudah membuat satu buah metode tadi ya, private void display price. Kemudian untuk nilai kembalinya adalah int number. Nah, text view, kemudian price text view. Nah, di sini ada yang berbeda dari metode display ya. Nah, di sini kita menggunakan number format .get currency instance. Nah, teman-teman pada saat menuliskan keyword gitu ya, jangan lupa selalu menggunakan kontrol spasi. Karena dengan menggunakannya dapat meminimalisir kesalahan penulisan. Juga pada saat kita menuliskan keyword tertentu, mungkin akan dibutuhkan import dari kelas yang lain. Sehingga pada saat kita menuliskan keyword yang dibarengi dengan menggunakan kontrol spasi akan dilakukan import secara otomatis gitu ya. Nah, sekarang untuk display price ini tadi digunakan untuk menampilkan jumlah harga yang harus dibayar ya. Berarti dia juga akan ditampilkan pada saat kita melakukan klik tombol order. Nah, di sini kita tadi sudah memanggil metode display. Nah, sekarang kita panggil juga untuk metode display price. Display price. Nah, untuk int number-nya kita di sini untuk display-nya adalah kita tadi beli 2 kopi ya. Berarti 2 kemudian dikalikan misalnya harga 1 cup kopi adalah $5 gitu ya. Kita gunakan dolar tadi. Nah, berarti di sini kita menggunakan ekspresi aritmatika yakni 2 tadi adalah jumlah kopinya yang dibeli, kemudian 5 ini adalah harganya. Nah, seharusnya nanti akan ditampilkan untuk quantity text view-nya adalah ditampilkan angka 2, kemudian untuk price text view akan ditampilkan hasil perkalian antara 2 dikalikan dengan 5. Oke, kita langsung running saja. Nah, di sini ya, kita klik tombol order. Oke, quantity-nya adalah 2, kemudian price-nya adalah tanda dolar 10. Nah, fungsi dari number format ini tadi adalah memberikan tanda dolar di sini ya, atau sebagai penanda currency-nya gitu ya. Jadi ketika kita menggunakan currency itu ya, dia akan ditampilkan tanda dolarnya dan biasanya di sini akan diberikan 2 angka di belakang koma. Nah, kita lanjutkan kembali. Nah, untuk price text view-nya tadi sudah kita coba. Kita lanjutkan yang kedua yakni modify main activity to include the new display price view method. Kemudian yang ketiga adalah add another line of code in submit order view. Jadi example-nya di sini tadi adalah sudah kita coba display 2, kemudian display price-nya adalah 2 dikalikan dengan 5. Nah, mungkin teman-teman bisa coba dengan angka-angka yang lain gitu ya. Nah, pada saat kita tadi memanggil metode display dan display price, sebenarnya agak kerepotan juga ya, karena pada metode display dan display price, kita menuliskan kuantitinya adalah 2. Kemudian jika kita ingin menampilkan berapa jumlah yang harus kita bayarkan, kita harus menuliskan 2 dikalikan dengan 5. Nah, jika kita menggunakan paper cup, maka masih diberikan charge sebesar $2 juga. Sehingga jika kita menggunakannya dalam 3 operasi yang berbeda, yakni menampilkan quantity, kemudian price is, kemudian paper cup charge, maka kita harus mengubah semua angkanya sesuai dengan yang kita pesan tadi. Nah, ini dinamakan dengan penggunaan literal. Jadi, angka aslinya yang akan kita masukkan. Nah, sebenarnya penulisan yang berulang-ulang itu tadi dapat kita sederhanakan menggunakan variabel. Nah, pada mata kuliah sebelumnya, teman-teman juga sudah belajar tentang variabel gitu ya. Sehingga untuk menampilkan quantity is, kita bisa menuliskan number of coffees. Kemudian price is number of coffees dikalikan dengan 5, paper cup charge is number of coffees dikalikan 2.
Nah, number of coffees itu kita dapatkan dari mana gitu ya. Nah, dari sini, yakni set number of coffees to be 2 gitu ya. Sehingga jika nanti ada pembeli yang lain, kemudian membeli jumlah yang berbeda, kita tidak harus mengganti literal yang ada di sini gitu ya. Misalnya diubah menjadi 3. Misalnya pelanggan menginginkan 3 kopi gitu ya. Nah, pada penggunaan lead kita harus mengubah ketiga angkanya. Tetapi pada saat kita menggunakan variabel, kita hanya perlu mengganti variabel number of coffees menjadi 3. Sehingga untuk quantity, price is, dan paper cup charge is tetap akan menghasilkan nilai yang benar gitu ya. Karena number of coffees di sini akan mereferensi pada variabel yang sudah dibuat. Nah, dengan menggunakan variabel ini, kita diberikan kemudahan yang sangat banyak gitu ya. Bagaimana sih caranya kita dapat menggunakan variabel ini gitu ya. Silakan teman-teman lihat pada line berikut ini ada in, kemudian number of coffees, kemudian sama dengan 2, diakhiri dengan tanda titik koma. Sebenarnya variabel itu bisa saja kita ibaratkan dengan sebuah kotak gitu ya. Nah, kotak tersebut kita berikan nama number of coffees. Kemudian kita berikan angka 2 yang akan kita masukkan ke dalam kotak gitu ya. Sehingga pada saat kita memanggil method display dan display price, kita dapat memanggil variabel yang sudah dibuat tadi, yakni number of coffees. Sekarang kita gunakan variabel di dalam main activity.java-nya ya. Kita akan letakkan pada submit order di sini. Kita tambahkan int number of coffees sama dengan 2. Sehingga untuk display kita tidak lagi menuliskan angka 2 tetapi number of coffees. Oke, di bawah juga sama, yang angka 2 ini diganti menjadi number of coffees. Nah, sehingga pada saat nantinya terjadi perubahan jumlah kopi yang dipesannya, kita tidak harus mengubah lagi pada method display dan display price, tetapi kita hanya mengubah pada variabelnya saja. Misalnya di sini tidak 2 ya, menjadi 3. Oke, kita lanjutkan dengan create and use variable. Yang pertama, create an integer variable to store number of coffees. Tadi kita sudah buat. Kemudian yang kedua, use variable. Nah, kita gunakan variabel tersebut untuk dipanggil pada method display dan display price. Nah, kita lanjutkan dengan deklarasi sebuah variabel. Pada saat kita ingin mendeklarasikan variabel, ada 3 ya sebenarnya yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah in, kemudian number of coffees sama dengan 2 tanda titik koma. In di sini menunjukkan tipe datanya, kemudian number of coffees menunjukkan variable name-nya, kemudian angka 2 ini adalah initial value atau nilai dari variabel tersebut. Tipe data ini dapat kita ibaratkan kita mempunyai sebuah kotak yang sudah siap diisi gitu ya. Nah, kita harus menentukan dulu kotak ini boleh diisi apa. Nah, untuk kasus ini, kotak ini hanya bisa diisikan dengan angka saja. Angkanya adalah angka integer. Sehingga untuk pendeklarasian tipe datanya kita gunakan int atau in gitu ya. Yang nantinya akan diisi angka, misalnya ada angka 5, 145, 1000. Kemudian negatif 2, juga termasuk angka 0. Nah, kenapa sih kita tidak mendeklarasikannya menggunakan double misalnya begitu ya? Karena double kan juga sama-sama angka gitu. Tetapi pada kasus ini, teman-teman harus ingat bahwa kita akan menjual kopi gitu ya. Apakah ada kemungkinan bahwa orang nanti itu akan membeli sebanyak 1,5 gitu ya? Nah, berarti yang setengahnya nanti ikut siapa? Yang selanjutnya adalah variabel name. Jadi variabel name ini setelah kita menentukan kotaknya dapat diisi oleh apa gitu ya. Selanjutnya adalah pemberian nama. Nah, untuk penamaan pada Java ini sebenarnya ada beberapa aturan ya. Teman-teman bisa cek pada docs.oracle.com.
terkait variabel. Nah, di sini ada penamaan atau naming gitu ya. Jadi setiap bahasa pemrograman itu mempunyai aturan tertentu untuk penamaan variabelnya. Nah, untuk yang pertama di sini variable names are case sensitive, sehingga akan dibedakan antara penggunaan huruf kapital dan non-kapital. Kemudian any variable name can be any legal identifier. Jadi semua identifier dapat kita gunakan, termasuk tanda dolar, kemudian tanda garis bawah, dan sebagainya. Tetapi lebih baiknya pada saat kita membuat sebuah variabel tidak diawali oleh tanda dolar atau tanda garis bawah. Meskipun pada beberapa bahasa pemrograman itu menggunakan cara-cara tersebut gitu ya, tetapi untuk di Java tidak disarankan untuk menggunakan tanda tersebut. Kemudian untuk panjangnya tidak ditentukan ya sebenarnya. Nah, di sini an unlimited length sequence of Unicode letters and digit. Jadi untuk panjang karakternya bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian jangan menggunakan tanda spasi juga ya. Nah, yang kedua adalah subsequent character may be letters, digit, dollar sign, or underscore karakter. Jadi setelah karakter pertama, boleh ya kita menggunakan tanda digit, tanda dolar, dan sebagainya. Pemberian nama yang baik adalah pada saat kita memberi nama sesuai dengan apa yang kita maksudkan gitu ya. Seperti contohnya tadi adalah number of copies. Karena kita ingin menyimpan berapa sih jumlah kopi yang dipesan gitu ya. Sebenarnya bisa saja kita menggunakan karakter yang lebih pendek gitu ya. Misalnya ada N gitu. Kemudian ada O dan sebagainya. Tetapi itu akan menyulitkan bagi pengembang yang lain untuk membacanya gitu ya. Sehingga pada saat kita memberikan nama seharusnya dapat mudah dimengerti dan mudah juga untuk dibaca. Nah, jika kita memberi namanya menggunakan satu huruf saja, maka kita bisa menggunakan lowercase letter gitu ya. Kita bisa menggunakan huruf non-kapital. Tetapi jika menggunakan kombinasi dari beberapa kata, kita bisa menggunakan aturan lower camel case. Kita lanjutkan dengan assignment operator. Jadi, operator sama dengan di sini ya, memberitahukan bahwa kita akan memberi tugas. Kita akan memberikan nilai pada variable number of copies di sini. Nah, proses memasukkannya ini ya, yang namanya assignment operator gitu. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah initial value. Jadi nilai defaultnya yang akan kita masukkan pada variabel tersebut. Di sini sebagai initial value adalah angka 2. Oke, create and use variables. Jadi lanjutannya yang tadi. Yang pertama dan yang kedua sudah kita kerjakan ya. Kemudian jangan lupa untuk melakukan cek aplikasinya menggunakan emulator atau menggunakan handphone. Yang keempat adalah assign a new initial value. Jadi kita bisa mengubah initial value-nya atau nilainya yang kita masukkan ke dalam variabel. Tadi kita sudah contohkan ada 2, 3. Nah, mungkin teman-teman bisa juga mencobanya menggunakan angka misalnya 1000, 1500, dan sebagainya. Kemudian yang kelima adalah assign a new variable name like quantity. Kita bisa mengganti nama variabelnya dengan kata-kata yang lain ya. Misalnya adalah quantity. Nah, quantity di sini masih merepresentasikan apa yang kita inginkan. Jadi jumlahnya tadi. Kita lanjutkan dengan tahapan yang selanjutnya, yakni kita tambahkan 2 buah button, ada button plus dan ada button min ya. Oke, kita buat layoutnya ya. Quantity picker di sini kita akan menambahkan button plus dan button min. Untuk lebar dan tingginya akan kita set dengan 48 dip. Oke, yang pertama kita modify activity main-nya, change layout. Atau kita ubah untuk layoutnya ya dengan menambahkan button plus dan button min. Nah, ketika button plus ini kita tekan, maka dia akan memanggil method increment. Ketika button min ini ditekan, maka akan memanggil method decrement. Nah, untuk method increment, kita akan membuat variabel baru dengan namanya adalah quantity, kemudian kita isi dengan angka 3. Selanjutnya adalah display quantity. Kemudian untuk method decrement,
sama ya, kita akan membuat variabelnya namanya adalah quantity, kemudian kita isi nilainya dengan angka 1, kemudian display quantity. Oke, kita sudah masuk di Android Studio-nya lagi. Nah, saya akan tambahkan dulu untuk button plus dan button min-nya. Kita letakkan di bawahnya text view yang pertama saja, di sini ya, button. Untuk width-nya kita pasang 48 dip. Kemudian untuk height juga sama ya, 48 dip. Oke, di sini akan terlihat perbedaannya ya. Di sini akan lebih kecil daripada kalau kita menggunakan wrap content. Selanjutnya kita isi Android text, yaitu dengan tanda plus. Kemudian on click-nya Android. On click adalah increment. Self closing tag. Oke, satu sudah selesai. Bisa kita kopas aja ya untuk yang button min-nya. Kita letakkan di bawahnya text view yang kedua. Di sini tandanya adalah minus dan decrement. Ini kan ada di sebelah kiri ya, kita bisa menambahkan untuk layout left-nya pada button Android layout left 16 dip. Nah, sama juga untuk yang min, kopas. Oke, sudah sama ya. Nah, selanjutnya kita akan membuat metode increment dan decrement-nya tadi. Untuk membuat metode ini, kita masuk ke mainActivity.java. Nah, untuk metode increment dan decrement, kita buat di sini ya. Jangan lupa kita tambahkan komentar dulu. Metode ini digunakan untuk menambahkan jumlah. Kita aja ya. Public void increment. Karena nilai baliknya adalah view, kita tuliskan view tanda kurung kurawal. Jadi untuk increment tadi ada dua langkah yang akan kita terapkan, yakni yang pertama adalah kita buat sebuah variabel namanya quantity, sama dengan kita beri angka 3 tadi ya. Nah, dia berwarna abu-abu di sini ya. Nah, kalau teman-teman arahkan di situ ada keterangan variable quantity is never used karena kita belum menggunakan variabel tersebut. Nah, sekarang kita pakai variabel itu display dari quantity. Oke ya. Nah, sekarang untuk yang decrement kita kopas lagi aja dari sini. Menjadi decrement. Decrement kuantitinya kita ubah menjadi 1. Oke, nah sekarang kita jalankan. Oke, ini untuk mengurangi. Kita jalankan dulu, kita running. Oke ya, tampilannya akan menjadi seperti ini. Kita tadi sudah mempunyai 3 buah button ya. Coba kita klik untuk yang tombol order tadi. Akan mengakibatkan quantity berubah menjadi 3 dan price-nya 15. Kalau kita klik tombol min-nya, nah di sini akan berubah ya. Tadi karena kita hanya mengubah atau kita akan menampilkan kuantitinya saja. Jadi belum mengurangi quantity text view-nya. Kalau saya klik tombol tambahnya, dia akan berubah menjadi 3.
nggak masalah ya, karena kita hanya mengecek dulu bahwa untuk metode increment dan decrement-nya sudah sesuai dengan yang kita inginkan. Oke, untuk button plus dan button min-nya tadi sudah dapat berjalan ya. Nah, sekarang akan kita lanjutkan dengan updating a variable. Untuk pseudocode-nya, yang pertama adalah membuat variabel quantity, kemudian kita akan men-setnya menjadi 2. Nah, selanjutnya update quantity variable to 3 gitu ya. Kita akan melakukan update pada variabel quantity menjadi 3. Selanjutnya diubah lagi menjadi 4 dan menjadi 5. Nah, untuk penulisan di Java-nya, pada saat kita membuat variabel, maka penulisannya akan menjadi int quantity sama dengan 2. Jadi kita berikan nilai awalnya adalah 2. Kemudian pada saat kita melakukan update, quantity sama dengan 3, quantity sama dengan 4, dan quantity sama dengan 5. Nah, selanjutnya kita akan melakukan praktek untuk menuliskan kode di sebelah kiri ini ya. Any observation? Oke. Nah, yang pertama, int quantity sama dengan 2. Untuk penulisan int itu hanya dilakukan pada baris yang pertama saja. Nah, pada saat kita melakukan updating variabel, pseudocode ya, jadi kita membuat sebuah variabel dengan namanya adalah quantity, kemudian kita isikan angka 2. Nah, selanjutnya kita ubah menjadi 3, 4, 5, dan seterusnya, sama halnya dengan kita menambahkan angka 1 gitu ya pada variabel quantity, sehingga akan berubah menjadi 3, 4, 5, dan seterusnya. Jadi pada penulisan Java code-nya bisa saja kita ubah menjadi quantity sama dengan quantity plus 1. Karena pada saat kita melakukan update untuk increment ya ini, sehingga nilainya akan selalu bertambah dengan 1. Nah, kalau kita cek untuk operasi aritmatikanya, int quantity sama dengan 2. Nah, untuk pertama kali quantity kan sudah bernilai 2 ya. Nah, selanjutnya quantity sama dengan quantity plus 1. Quantity di sini nilainya adalah 2 ditambahkan dengan 1 sama dengan 3. Sehingga 3 inilah yang akan dilakukan update pada variabel quantity di sini. Selanjutnya, untuk 3 plus 1 sama dengan 4, jadi nilai 4 inilah nanti yang akan dilakukan update pada variabel quantity. To completely new value, jadi masih sama ya int, quantity sama dengan 2, diupdate menjadi 3, diupdate menjadi 4, based on current value of variable, jika kita berdasarkan pada nilai variabelnya, kita tambahkan 1 tadi ya. Jadi yang kita tambahkan adalah variabel quantity-nya. Nah, sehingga dapat kita simpulkan bahwa pada saat kita melakukan increment, kita bisa menggunakan perintah ini ya, sebenarnya quantity sama dengan quantity plus 1. Karena nilainya akan terus bertambah 1 pada saat kita melakukan perubahan pada variabel quantity. Nah, increment method sama ya, modify the increment method in the main activity.java file to update the quantity variable. Jadi tadi hanya ada 2 nih, int quantity sama dengan 2 dan display quantity. Nah, untuk melakukan increment kita tambahkan operasi aritmatikanya yakni quantity sama dengan quantity plus 1. Selanjutnya, teman-teman dapat melakukan debugging untuk mengecek apakah langkahnya sudah benar. Kemudian yang ketiga, teman-teman dapat melakukan eksperimen untuk melakukan updating pada variabel quantity dengan ekspresi yang lain. Contohnya, quantity sama dengan 2 dikalikan quantity. Kemudian, teman-teman dapat mengembalikan kodenya seperti semula. Oke, kita coba dulu untuk metode increment tadi ya. Jadi kita set dulu untuk quantity-nya sama dengan 2. Selanjutnya kita masukkan operasi aritmatika untuk increment-nya tadi, yakni quantity sama dengan quantity plus 1. Tanda titik koma, jangan lupa. Nah, jika kita running kembali, oke, pertama kali saya klik dulu untuk ordernya. Nah, selanjutnya saat saya klik tombol tambah di sini,
Nah, dia akan bertambah menjadi 3. Oke, setelah kita klik, kemudian kita klik lagi, kenapa kok tidak bertambah ya? Nah, teman-teman harus ingat di sini bahwa int quantity kita berikan nilainya adalah 2. Jadi pada saat kita melakukan klik lagi, maka kuantitinya juga akan berubah menjadi 2 lagi. Nah, 2 ditambahkan dengan 1, tetap hasilnya adalah 3 gitu ya. Nah, selanjutnya adalah method decrement. Yang pertama, modify the decrement method in the main activity.java file to initialize the quantity variable to 2 cups of coffee. Ya, jadi kebalikan dari method increment, method decrement ini digunakan untuk mengurangi jumlah kopi yang dipesan. Use the debugger to step through and verify that quantity variable is updated as expected. Jadi tetap setelah dilakukan perubahan pada metode decrement, jangan lupa dilakukan debugging. Oke, kita coba juga untuk yang metode decrement. Nah, kuantitinya tadi kita ubah dulu menjadi 2. Kemudian untuk operasi aritmatikanya, quantity sama dengan quantity min 1. Oke, kalau kita jalankan, jadi untuk yang pertama kali order, kemudian kita klik tombol minnya ya, akan berubah menjadi 1. Kalau kita klik tombol plusnya, nah akan berubah menjadi 3. Nah, jangan terpancing dengan ini ya, karena kita tadi men-set untuk variable quantity pada method increment adalah 2 dan untuk method decrement juga 2. Jadi kalau saya klik tombol minus sekali lagi akan berubah menjadi 1. Nah, ini ada hubungannya dengan scope dari variabelnya atau cakupan dari variabelnya ya. Yang pertama adalah cakupan untuk variabel lokal. Public class main activity, public void increment, kemudian ada public void decrement. Jadi ada 2 metode sebenarnya di sini. Nah, yang kita sebut sebagai variabel lokal di sini adalah pada metode increment dituliskan int quantity sama dengan 2. Quantity ini hanya akan dapat dibaca atau dapat dikenali pada metode increment saja. Sehingga pada saat kita menambahkan metode decrement, kita harus menginisiasi lagi untuk variabel quantity. int quantity sama dengan 2. Nah, quantity di sini juga hanya akan dikenali pada metode decrement. Nah, karena kita mempunyai variabel yang sama yakni quantity, seharusnya kan dia bisa dikenali ya untuk metode increment dan decrement. Nah, karena cakupannya tadi masih berupa lokal, maka kita dapat membuatnya menjadi global. Nah, pada saat variabel tersebut digunakan cakupannya adalah global, maka kita hanya perlu menginisiasi variabel quantity ini 1 kali saja, yakni ada di atas ya. Kemudian untuk variabel quantity ini akan dapat dikenali pada metode increment dan metode decrement. Oke, kita kembali lagi ke main activity.java-nya. Jadi int quantity sama dengan 2 ini kita ubah dulu letaknya. Yang tadinya ada pada metode increment dan decrement. Ctrl X. Oke, kita letakkan ada di sini. Di atasnya metode submit order. Nah, maka untuk metode increment di sini sudah nggak merah lagi karena untuk cakupan dari variabelnya sudah berubah menjadi global. Nah, kita cek untuk yang decrement ya di sini akan ada garis bawahnya di situ sehingga kesannya adalah terjadi permasalahan. Jadi untuk yang pendeklarasian variabel lokal pada metode decrement harus kita hapus juga sehingga akan menjadi seperti ini ya. Oke, kalau kita jalankan, ya saat kita running ya, kita klik dulu tombol ordernya untuk memastikan bahwa nilainya sudah benar tadi. Kemudian saya klik tombol plus, nah akan berubah menjadi 3. Saya klik tombol plus lagi, berubah menjadi 4. Kalau saya klik tombol min, berubah menjadi 3, 2, 1.
Nah, kenapa kok bisa seperti itu? Karena untuk variabel quantity, pada saat digunakan pada metode increment dan decrement, dia akan melakukan update sesuai dengan yang terakhirnya. Tidak lagi quantity sama dengan 2 gitu ya, sehingga dia menjadi lebih fleksibel. Oke, kalau saya klik tombol plusnya lagi, nah dia akan berubah menjadi 2. Sudah sesuai dengan keinginan kita ya. Kalau kita klik tombol plus ya berarti bertambah terus. Kalau min berarti berkurang terus. Tidak lagi mengupdate menjadi 3 atau menjadi 1 saja. Saatnya bereksperimen ya, create a global variable tadi. Yang pertama, replace two local quantity variable with one global quantity variable. Tadi sudah kita kerjakan, yakni untuk variabel quantity sudah kita buat menjadi variabel global dan kita sudah mengeliminasi variabel lokal quantity pada metode increment dan decrement. Kemudian tetap gunakan debugging. Nah, untuk eksperimen, teman-teman bisa mengubah kuantitinya dari 2 menjadi 0 gitu ya. Kemudian klik tombol plus atau minus, apa yang akan terjadi. Nah, kita tadi juga sudah mencoba untuk klik tombol plus dan tombol min, sudah sesuai dengan harapan kita, sehingga dapat kita simpulkan seperti ini. Quantity is such a well-traveled variable. Setelah kita menginisiasi variabel quantity menjadi variabel global, dia bisa pergi kemana-mana gitu ya. Nah, maksudnya pergi kemana-mana adalah dia bisa dipanggil pada metode increment atau dipanggil pada metode decrement. Jadi tidak berhenti pada satu tempat saja. Nah, selanjutnya fix the order button. Pada saat kita tadi melakukan klik tombol plus dan tombol min, untuk price-nya kan tidak berubah gitu ya. Oke, jadi seharusnya untuk tombol price juga akan mengikuti dari jumlah kuantitinya. Kalau misalnya tadi kita klik tombol plus dari 2 menjadi 3, seharusnya untuk price-nya juga harus berubah gitu ya, sesuai dengan kuantiti yang dibeli. Oke, describe the gap between what we have now and what we want. Quantity change to same value each time. It shouldn't change. Price should be for less quantity selected in quantity picker. Jadi seharusnya pada saat kita melakukan updating pada kuantitinya, untuk price juga harus berubah. Nah, local variable scope lagi, tadi pada method submit order kita masih punya number of cafe ya. Nah, selanjutnya kita ubah lagi. Karena yang dimaksud adalah sama, kita ubah menjadi quantity. Dan quantity ini dapat kita ubah menjadi global variable. Yakni kita hanya menuliskan int quantity sama dengan 2 berada di atas. Selanjutnya untuk method increment, decrement, dan submit order hanya memanggil variable quantity. Oke, kita lanjutkan. Berarti untuk method submit order, di sini number of cafes-nya tadi kita ubah dulu menjadi quantity, dan karena quantity ini sudah berada pada variabel global, maka kita bisa delete untuk yang variabel lokal di sini. Kemudian untuk display number of coffees ini kita tidak perlu menampilkannya lagi karena sudah ditampilkan pada method increment dan decrement. Untuk yang ini kita del juga. Nah, yang terakhir adalah untuk display price-nya agar disesuaikan dengan jumlah kopi yang dipesan. Number of coffees ini kita ubah menjadi quantity. Nah, sehingga pada saat terjadi perubahan atau pada saat kita klik tombol plus atau tombol min, kemudian klik tombol ordernya, untuk harga akan disesuaikan dengan jumlahnya. Oke, yang di sini kita running kembali. Oke, di sini posisinya masih 0. Kemudian kalau saya klik tombol plus, nah masih berubah menjadi 3. Kenapa ya? Oke, kita kembali lagi ke Android Studio-nya. Kita cek. Jadi pada saat kita mendeklarasikan variabel global, int quantity sama dengan 2. Sehingga pada saat kondisi masih 0, kemudian kita klik tombol plus, tadi akan berubah menjadi 3 karena sudah diberikan nilai awalnya adalah 2.
Sehingga di sini harus kita ubah dulu menjadi 0. Oke ya, sehingga kita coba lagi untuk tombol plusnya tadi. Nah, di sini sudah berubah menjadi 1, 2, 3, dan seterusnya. Kalau kita klik tombol min, maka dia juga akan berkurang. Lalu baru kita klik tombol order. Nah, disesuaikan harganya akan sesuai dengan jumlah yang dibeli. Contoh saya tambahkan lagi di sini 3 ya, kita klik order menjadi 15. Kalau saya klik min, klik order lagi menjadi 10. Nah, demikianlah tadi untuk materi Just Java kali ini ya. Terima kasih teman-teman. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.